Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Najwatun Rahmadani dengan NIM 24123016 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah dengan materi hakikat dan urgensi pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Di dalamnya ada 5 soal. Soal yang pertama membahas tentang landasan teologis pembelajaran akidah akhlak. Menjelaskan landasan teologis pembelajaran akidah akhlak dengan menyebutkan minimal 1 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Kemudian, menganalisis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam dalil tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran di madrasah untuk membentuk karakter Islami peserta didik. Jawabannya, pembelajaran akidah akhlak memiliki landasan teologis yang kuat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini menjadi dasar normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses pendidikan. Al-Quran dan hadis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sumber nilai dan prinsip dalam membentuk keimanan serta akhlak peserta didik. Dalil dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rusulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian dalil dari hadis, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, analisis nilai-nilai yang terkandung dalam dalil. Yang pertama, dalam dalil Quran Surat An-Nisa ayat 136 menegaskan bahwa keimanan kepada Allah, Rasul, kitab-kitab, dan hari akhir adalah dasar utama kehidupan muslim. Dalam pembelajaran, ayat ini dijadikan landasan untuk menanamkan keyakinan yang kokoh, sehingga peserta didik memiliki pedoman berpikir dan bertindak sesuai ajaran Islam. Kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, pembelajaran akidah akhlak di madrasah tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membiasakan perilaku terpuji seperti jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab yang menjadi cerminan akhlak mulia. Soal yang kedua membahas tentang hakikat akidah dan akhlak dalam pendidikan Islam. Di dalamnya menguraikan pengertian akidah dan akhlak dalam perspektif pendidikan Islam. Selanjutnya menjelaskan bagaimana pemahaman yang benar tentang akidah dan akhlak dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku peserta didik di lingkungan madrasah. Jawabannya. Yang pertama, pengertian akidah. Secara etimologi berasal dari kata aqadah yang berarti mengikat atau menguatkan. Dalam terminologi Islam, akidah dimaknai sebagai keyakinan yang kuat dan mantap dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, karena darinya lahir sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pengertian akhlak. Dalam perspektif pendidikan Islam, akhlak menunjukkan pada budi pekerti atau perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik merupakan cerminan dari keimanan seseorang
Pendidikan akhlak tidak hanya menekankan pada pengajaran nilai-nilai moral, tetapi juga pada pembiasaan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan sikap saling menghormati. Kemudian, pemahaman yang benar tentang akidah dan akhlak akan membentuk kepribadian peserta didik yang religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Peserta didik yang memiliki akidah yang kokoh akan menyadari bahwa segala perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang tercela. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari di lingkungan madrasah, keluarga, maupun masyarakat. Kemudian soal ketiga, yaitu tentang urgensi pembelajaran akidah akhlak di era kontemporer, yaitu mengidentifikasi berbagai problem moral yang sering terjadi pada peserta didik di era modern, misalnya pengaruh media sosial, pergaulan bebas, atau krisis etika. Kemudian menjelaskan mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi sangat penting dalam mengatasi problem tersebut. Jawabannya, problem moral etika di era modern. Di era kontemporer, peserta didik dihadapkan kepada berbagai tantangan moral, antara lain pengaruh media sosial tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti penyebaran hoaks, perundungan, dan hilangnya etika komunikasi. Kedua, pergaulan bebas yang dapat merusak norma-norma agama dan sosial. Yang ketiga yaitu krisis etika dan moral, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kejujuran, dan sikap menghormati. Kemudian, penurunan nilai-nilai luhur budaya dan agama akibat arus globalisasi dan modernisasi. Alasan pentingnya pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak menjadi sangat penting karena 1. Memberikan landasan nilai dan pedoman moral yang kokoh bagi peserta didik untuk menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Kedua, membekali peserta didik dengan pemahaman agama yang benar sehingga mampu memilah dan memilih informasi serta menentukan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan moral yang tinggi. Keempat, menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan tolong-menolong yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Soal keempat, membahas tentang karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di madrasah, yaitu menjelaskan karakteristik utama dalam pelajaran akidah akhlak di madrasah dan bandingkan dengan salah satu mata pelajaran PAI lainnya, misalnya fikih atau Al-Quran hadis, serta berikan contoh implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas. Jawabannya, karakteristik utama. 1. Menekankan pada pembentukan keyakinan. Mata pelajaran ini bertujuan menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar kehidupan seorang muslim. Yang kedua, menekankan pada pembentukan akhlak mulia. Tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membiasakan perilaku baik melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bersifat integratif, menghubungkan aspek kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik tindakan. Peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga menghayati dan mempraktikannya. Yang keempat, menjadi landasan karakter, berfungsi sebagai dasar utama dalam membangun kepribadian dan karakter Islami peserta didik. Perbandingan dengan mata pelajaran lain. Dibandingkan dengan mata pelajaran fikih, akidah akhlak memiliki perbedaan fokus. Kalau fikih itu lebih berfokus pada pemahaman hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian akidah akhlak lebih menekankan pada pembentukan keyakinan yang benar dan pembiasaan sikap serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Contoh implementasi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembiasaan kegiatan keagamaan seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar, sholat berjamaah, dan tadarus Al-Quran secara rutin. Yang kedua, keteladanan guru. Guru menunjukkan sikap jujur, adil, sabar, dan menghargai pendapat peserta didik sebagai contoh nyata. Kemudian soal yang kelima,
membahas tentang kontribusi pembelajaran akidah akhlak terhadap pendidikan karakter, yaitu menganalisis peran pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik. Kemudian memberikan contoh konkret bagaimana pembelajaran ini dapat memperkuat iman, membentuk akhlak mulia, dan membangun kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, analisis peran. Pembelajaran akidah akhlak memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam memperkuat pendidikan karakter di madrasah. Perannya terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu memperkuat iman, membentuk akhlak mulia, dan membangun kepribadian yang utuh. Dalam pendidikan Islam, akidah berfungsi sebagai dasar keyakinan dan yang menuntun cara seseorang berpikir dan bertindak. Sedangkan akhlak merupakan perwujudan nyata dari keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman keagamaan secara teoritis, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup peserta didik. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajaran-ajaran Islam, serta menyadari bahwa segala perbuatannya senantiasa selalu berada dalam pengawasannya. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong mereka untuk memiliki sikap tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan dalam menjalani kehidupan. Kemudian contoh konkret implementasi. Yang pertama, yaitu dalam memperkuat iman. Membiasakan sholat berjamaah, berdoa sebelum belajar, dan memperdalam pemahaman tentang rukun iman agar keyakinan peserta didik kepada Allah semakin kokoh. Kemudian dalam membentuk akhlak mulia, yaitu menanamkan sikap jujur, sopan santun, disiplin, dan saling menghormati sesama teman maupun guru dalam kehidupan sehari-hari di madrasah. Yang terakhir itu dalam membangun kepribadian, yaitu guru memberikan keteladanan nyata serta membiasakan perilaku baik sehingga terbentuk pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan berkarakter Islami. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.